setelah papa mamaku cerai, jelas kondisi ekonominya jadi kacau balau karena mamaku sendiri nggak bekerja kebetulan. Jadi kita selalu berpindah tempat karena ngontrak gitu. Jadi itu masa kecilku mungkin kalau dari sisi ekonomi agak dibilang nggak berkecukupan lah ya. Jadi berat banget untuk jadi remaja yang nggak punya pegangan hidup istilahnya. Nggak punya orang tua untuk kita mau nanya apa ya misalnya kebijaksanaan hidup lah atau untuk curhat pun kita tuh nggak ada gitu. Jadi strugglingnya mungkin lebih banyak di ya tadi itu ya nggak punya safety net keluarga dan juga aku harus tumbuh di lingkungan yang mungkin pada saat itu agak abu-abu ya, Cina bukan, Jawa bukan gitu. Jadi aku harus menyesuaikan diri dan akhirnya menjadi Ibun Agnes Happy Mami yang sekarang gitu. Susah ya karena waktu itu aku SMP-nya SMP swasta. Jadi SMP swasta kebanyakan teman-temanku Chinese tapi kulit aku hitam gitu ya. Jadi Jawa bukan, Cina bukan gitu. Awalnya pasti sedih ya karena kan apalagi aku ngelihat teman-teman aku tuh punya backup family gitu ya. Maksudnya keluarga besar tuh malah menjadi sandaran dan menjadi safety net gitu. Sedangkan kalau dulu aku, adikku dan mamaku tuh ya cuma bertiga aja kita gitu. Dan aku kebetulan punya banyak sepupu yang seumuran gitu, yang Chinese ya, yang the real Chinese. Jadi udah pasti dibanding-bandingin lah ya. Dan secara fisik pasti jauh banget karena sepupu-sepupu aku yang Chinese tuh jenisnya kayak artis-artis yang kalian lihat sekarang di sosial media gitu. Putih, cantik, bening gitu. Sedangkan aku kan enggak gitu. Jadi rasanya pasti aku jadi punya spirit kalau aku harus bisa buktiin ke keluarga besar mama terutama ya. Kalau aku tuh bisa jadi sukses tanpa bantuan keluarga dan juga dengan keunikan aku itu aku tuh bisa diterima dimanapun ya kayak hari ini gitu. Jadi aku bisa diterima orang dengan keunikan aku dan itu bahkan bisa menjadi inspirasi dan motivasi orang lain yang mungkin punya masalah yang sama kayak aku. Aku inget banget turning point-nya tuh aku SMP gitu. Aku SMP kelas 2 karena sebelumnya aku berpikir papaku akan balik lagi ke rumah gitu. Ternyata kan itu nggak terjadi gitu. Nah itu titik dimana kalau misalnya gue nggak bangkit, ya gue nggak akan jadi apa-apa gitu. Adik gue, emak gue nggak akan kemana-mana gitu. Dan aku tuh kan anak sulung, jadi kekuatan itu yang bikin aku jadi orang yang mungkin tahan banting ya. Dan aku tuh nggak gengsian gitu. Jadi emang aku dari SMP aku mencari cara gimana ya cara menghasilkan uang gitu. Jadi mulai dari bikin gelang dari kabel gitu ya dijualin. Terus aku di sekolah akan aku suka nulis, jadi aku di hari Valentine aku jualan puisi Valentine gitu ya. Jadi itu dibeli tuh sama teman-teman aku. Nah jadi emang secara mindset karena aku melihat mamaku tidak bekerja dan kondisi kita tidak mungkin kembali seperti dulu lagi gitu ya. Jadi aku memang fokusnya gimana caranya aku bisa menghasilkan uang sedari dini gitu. Aku sadar kekuatanku ada di bicara gitu ya. Aku sangat kuat di bicara dan menulis. Dari situ juga aku makanya terjun pertama kali tuh ke dunia SPG udah pasti karena doing sales itu sangat potensial money buat aku pada saat itu gitu. Jadi aku bahkan nggak pilih-pilih gitu jadi sales apapun. Pernah jadi sales perumahan, pernah jadi sales jualan pompa, pernah jualan apa yang aneh-aneh tuh pernah. Dan yang aku kejar adalah komisi terbesar dari jualan itu tuh barangnya apa gitu. Jadi aku sama sekali nggak gengsian. Jadi itu udah aku lakukan dari aku umur 14 tahun gitu. Jadi menurut aku kekuatan aku ada di karena aku tidak punya siapa-siapa, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Mungkin aku tidak akan jadi sosok seperti hari ini kalau aku punya orang lain atau punya orang tua yang bisa mencukupkan atau paling enggak menyamankan aku gitu. Aku merasa pernah mengecewakan mama aku karena yaitu ya patokan mungkin orang jadul ya, bukan orang Chinese aja. Kalau udah kerja itu harus punya rumah gitu ya. Dan waktu itu aku di Jakarta tinggal kebetulan di apartemen terus. Dan menurut aku ngapain beli gitu ya. Aku tipikal orang yang suka nyobain tinggal di mana aja gitu. Waktu itu pernah mamaku ngomong kalau dia tuh agak malu pada saat tante-tante aku datang dari Semarang gitu. Karena aku udah kerja sekian lama tapi tinggalnya masih di apartemen gitu. Dan waktu itu aku tuh bukan cuma kecewa ya, aku merasa sakit hati juga gitu karena aku ngerasa
uang untuk bayar apartemen itu juga uang hasil jerih payahku gitu, bukan hasil dikasih orang. Dan kebetulan apartemen yang aku sewa juga bukan apartemen jelek gitu ya. Jadi pada saat aku memilih punya rumah dan merenovasinya sesuai dengan keinginan aku, kesetresannya pasti muncul karena selama ini aku tidak pernah spending my money sebesar itu untuk membeli hal yang selama ini aku nggak punya gitu ya. Maksudnya dari my family juga kita nggak pernah punya rumah kan, intinya kita ngontrak gitu. Terus tiba-tiba aku spend bener-bener mungkin itu uang yang aku pikirkan untuk membuat another business ya. Sebenarnya setelah rumah jadi, bukannya hatiku tenang, aku malah menjadi sangat kacau gitu ya. Ya tapi itu adaptasi ya, karena kan aku nggak pernah punya rumah gitu. Dan excited iya, khawatir iya, kayak nanti tuh rumah segede ini bayar listriknya gimana, bayar air, banyak hal lah yang dikhawatirin gitu. Jadi menyenangkan sekaligus menakutkan gitu. Itu juga kenapa dulu aku memutuskan tidak membeli rumah sampai aku punya uang yang cukup untuk membeli cash. Aku udah membayangkan ya bahwa nanti di rumahku itu aku akan bisa hosting orang, mamahku bisa manggil saudara-saudaranya gitu ya. Itu jadi kayak semangat aku gitu ya. Yang aku pengen kan validasi dari mamaku kali ya. Kalau yang orang lain di luar itu sih kayaknya nggak penting sih gitu. Karena mungkin aku kan dari kecil, dari umur 10 kan tinggalnya sama mama gitu. Terus aku juga ngelihat mama juga harus berjuang sendirian gitu. Terus dari hidup kita yang susah, aku ya pengen menyenangkan. Ya itu ya tadi aku bilang tuh, hebatnya orang Indonesia dengan culture-nya ya. Kita bisa benar-benar believe kalau berbakti pada orang tua itu keharusan gitu ya. Aku pengen mama aku bangga dan dia bisa ngebanggain itu sebagai achievement dia juga sebagai seorang single mom. Dia bisa gedein anak yang akhirnya anak ini bisa sukses tanpa bantuan orang gitu. Oh ini nih akhirnya emak gua juga bisa ngebuktiin ke saudara-saudaranya, bisa ngebangga-banggain sama saudara-saudaranya bahwa anaknya ini akhirnya bisa punya rumah sendiri, bahkan belinya cash gitu ya. Aku selalu cerita ke orang, privilege aku adalah karena aku dulu miskin gitu. Aku selalu membanggakan bahwa karena aku dulu miskin, karena dulu aku susah, aku tuh sangat sering berkomunikasi dan bercakap-cakap sama diriku sendiri gitu. Sampai aku tuh tahu the power inilah luar biasa hebat. Karena kalau misalnya mungkin di negara lain ya, kita itu kan tidak diharuskan berbakti kepada orang tua. Menurut aku generasi di Indonesia melakukan itu karena mereka punya belief bahwa orang tua itu harus diagungkan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk keluarga. Jadi hebat banget kita tidak diajarkan untuk menanggung hal yang sebesar ini. Siapa yang mengajarkan kita gitu ya? Siapa yang menyuruh kita harus bisa uang gaji kita tuh tidak buat kita sendiri gitu ya, tapi kita sisihkan untuk keluarga kita. Menurut aku sih luar biasa banget. Aku punya iman aja sih itu. Karena nggak semua orang itu percaya sama Tuhan mungkin seperti yang aku jalanin ya. Maksudnya sebesar ini aku percaya sama diriku sendiri dan percaya sama Tuhan sebesar itu. Bahkan sebesar aku ngerasa sanggup kalau besok masih dikasih nafas, berarti aku akan sanggup jalanin hari itu.